Baik, bismillah. Hari ini kita akan belajar tentang agar hidup kita ini berkah dunia akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat Bang berikut ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Setiap manusia yang normal, setiap manusia yang akalnya berfungsi dengan baik, itu pasti pengen hidupnya baik-baik saja. Kalau dia seorang muslim, tidak cukup baik, tapi dia juga pengen hidupnya berkah. Kalau lebih sempurna lagi, hidupnya berkah dunia akhirat. Nah, bagaimana caranya agar hidup kita ini berkah dunia akhirat? Yang pertama, ini saya ambil dari beberapa referensi, mudah-mudahan nanti bisa dikoreksi kalau kurang tepat, kalau salah bisa diberikan koreksinya. Nah, yang pertama, kalau ingin hidup kita berkah dunia dan akhirat, dunia bahagia apalagi di akhirat, yang pertama adalah niatkan segala sesuatu karena Allah. Niatkan segala sesuatu lillahi ta'ala. Ustadz mah ngomong doang. Itu kan gampang diucapin Ustadz, tapi pas prakteknya susah. Banyak orang yang mengatakan demikian. Dalam ajaran Islam, segala bentuk perintah itu sudah diukur kadarnya. Di dalam perintah-perintah yang ada dalam syariat Islam, tidak ada yang berat banget, apalagi yang susah banget. Kenapa? Logikanya begini. Ketika ajaran ini atau perintah ini susah, nggak bisa dijalankan, maka mustahil Rasulullah mencontohkan kepada kita. Mustahil Allah memberikan syariat yang manusia nggak bisa menjalankan. Mustahil. Mustahil ya. Karena Allah Maha Tahu, Allah Maha mengetahui segala kemampuan manusia, maka Allah sudah mengukur kadarnya setiap perintah tersebut. Jadi kalau ada kata-kata, Ustadz itu mah gampang diucapin, prakteknya ribet, prakteknya susah. Nah, orang yang menyampaikan demikian itu biasanya masih belum tuntas tuh. Hawa nafsunya itu masih dominan. Hawa nafsunya itu pengennya diperturutkan. Apa buktinya? Dengan kata-kata seperti itu, dia sudah menjauhkan dirinya dari berbuat baik. Kenapa? Orang mengajak berbuat baik dengan sanggahan yang dia anggap itu benar, dengan sanggahan yang diperturutkan seperti tadi, itu sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Kenapa demikian? Orang ketika mindsetnya sudah dipenuhi, nggak bisa, itu nggak sampai kapanpun dia nggak akan mampu mengerjakan itu. Ditambah lagi nafsu yang bergelora. Pengennya jangan dikerjain. Pengennya jangan dilakuin. Emang nafsu mah begitu. Karakternya itu nafsu memang begitu pengennya. Ngerjain yang gampang-gampang, yang simple-simple, yang mudah-mudah. Ya. Ini sebuah kekeliruan. Memang betul, Islam itu menghendaki kemudahan. Tapi tidak kemudian semuanya itu dimudah-mudahin. Begitu ya. Yang pertama, luruskan niat. Lillahi ta'ala. Kalau niat sudah lurus, bismillah. Maka akan banyak kemudahan-kemudahan. Emang mengenai niat, itu ada ulama yang mengatakan, niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Sampai seperti itu dikatakan. Kenapa? Karena untuk berniat saja itu bagi seorang mukmin itu sudah sangat istimewa.
seorang mukmin yang sudah berniat melakukan ibadah, berniat melakukan kebaikan, tapi kemudian dia tidak mengerjakan, itu lebih baik daripada dia mengerjakan tapi tidak dengan niat yang lurus, atau mengerjakan tapi dilandasi dengan ria, pengen dipuji, pengen disanjung. Makanya dikatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalau niat di hati, ya, hati ini setan itu nggak bisa menggoda. Tapi kalau udah berbentuk amal, perbuatan, setan itu gampang ngegoda kita dah. Hati-hati, ya. Terus yang kedua, setelah meluruskan niat, yang berikutnya adalah meluruskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengesahkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah. Berbicara tentang tauhid, maka kita tidak bisa asbun. Berbicara tentang tauhid, kita nggak bisa otodidak, nggak bisa. Harus pakai guru, harus ada guru yang membimbing, harus ada guru yang mengajarkan, gitu ya. Jadi tauhid ini nggak bisa dibaca dengan terjemahannya doang, nggak bisa. Kenapa? Karena tauhid ini sangat lembut, sangat tipis, sangat halus. Sedikit saja melenceng dari tauhid, syirik. Sedikit saja melenceng dari tauhid, syirik. Menyekutukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, poin kedua setelah meluruskan niat, tauhid. Kenapa? Karena dengan tauhid seseorang itu akan selamat. Baik di dunia apalagi di akhirat. Orang yang tauhidnya benar, maka dia tidak lagi terpengaruh dengan dunia. Orang yang tauhidnya benar, dia tidak lagi dipusingkan dengan dinamika yang ada di muka bumi ini. Ini berbicara tentang tauhid, yang mana ilmu yang paling utama di atas muka bumi ini, ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal siapa Tuhan kita. Contoh begini, sekarang kita bicara tauhid sedikit aja nih, ini kulitnya doang. Ketika kita ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Allah yang mana? Oh, Allah yang ini nih, yang tulisannya begini, alif, lam, ha. Oh, ini yang namanya Allah. Yang mana? Yang ini yang ditulis. Ya, ini Allah. Oke. Berhenti ya pada tulisan dulu ya. Oke. Jadi yang mana Tuhan kamu? Yang ini yang tulisan. Iya, oke. Berarti kamu menyembah ini dong, yang tulisan ini. Kok disembah sih? Nah, itu orang yang masih belum yang belum benar memahami tauhid itu akan kebingungan. Allah yang mana gitu kan? Allah yang secara lisan, Allah yang sering kita lihat di kaligrafi, atau Allah yang mana? Nah, ini baru lafaznya. Ini baru lafaznya Allah aja kalau nggak ngerti bingung. Oleh karena itu, ketika mempelajari tauhid itu harus betul-betul memiliki guru yang memang guru tersebut sudah sampai kepada memahamkan dirinya betapa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepadanya. Jangan pernah baca ilmu tauhid dari terjemahan. Jangan pernah belajar ilmu tauhid dari buku, jangan. Wajib pakai guru, ya. Nggak bisa otodidak. Bicara ilmu tauhid jangan pakai otodidakan, jangan. Sesat nanti, bahaya, nauzubillah ya. Terus yang selanjutnya, untuk menjadikan pribadi kita yang berkah dunia dan akhirat, jangan pernah makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram, jangan pernah. Makan jangan, perbuatan yang haram juga jangan. Baru itu berkah dah. Ulama banyak memberikan analogi.
ketika makanan haram masuk ke dalam perut, kata sebagian ulama mengatakan 40 hari 40 malam sholatnya mardud, ditolak. Ibadahnya mardud, ditolak ibadahnya. Gara-gara apa? Makan makanan yang haram. Di dunia saja sudah dihinakan dengan ibadah yang ditolak tadi. Apalagi di akhirat, na'udzubillah. Makanya ketika ada keluarga yang di situ makan makanan haram, la faidatan lahu, nggak ada kebaikan di situ. Semuanya akan negatif, semuanya akan jadi sampah, semuanya akan jadi penyakit. Yakin 1000%. Makanya kalau ada dalam satu keluarga yang satu kompor, yang satu petasan, suka ngompor-ngomporin orang, ngegosip orang, istrinya begitu, suaminya begitu, maka salah satu indikatornya adalah keluarga tersebut suka makan makanan yang haram. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Hati-hati banget. Ya. Terus yang selanjutnya apa? Perbanyak syukur dan qanaah. Syukur itu apa sih? Syukur itu adalah memberikan porsi sesuai dengan yang diminta. Syukur itu menjadikan nikmat yang dikasih itu sesuai dengan yang memberi nikmat itu senang. Allah kasih kita sehat, maka bentuk syukur dari sehat apa? Gunakan sehat ini untuk supaya Allah senang sama kita. Nah, itu baru syukur yang sebenarnya. Jadi kalau baru sekedar alhamdulillah, alhamdulillah, itu baru secara lisan doang. Belum ngepek tuh, belum ada efeknya kalau begitu. Tapi kalau mau lebih dahsyat lagi, lebih dapat nih efeknya, syukur itu gunakan kepada hal-hal yang Allah sukai, yang Allah senangi. Nah, itu namanya baru syukur yang sebenarnya. Terus qanaah. Qanaah ini artinya apa sih? Qanaah itu menerima ketetapan Allah, menerima takdir dari Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Pada hakikatnya itu nggak ada takdir baik, takdir buruk. Itu cuma nafsu kita aja yang mengelompokkan itu, yang mengotak-ngotakan itu gitu kan. Sebenarnya Allah mentakdirkan, udah berhenti sampai di situ. Allah mentakdirkan A, ya udah A. Allah mentakdirkan B, ya udah B gitu kan. Cuman karena manusia ini punya nafsu, seringkali ketika itu tidak sesuai dengan nafsunya, dia akan mengatakan takdirnya buruk nih, takdirnya jelek nih, gitu kan. Padahal semua yang Allah takdirkan, semua yang Allah tentukan, Allah tetapkan, itu adalah takdir dari Allah. Nah, qanaah itu menerima semua yang Allah berikan, semua yang Allah takdirkan. Yang kecil diterima, yang besar diterima. Belum tentu yang besar itu membuat seseorang itu bahagia. Begitu juga yang kecil belum tentu membuat orang lain itu sengsara. Jadi Allah Maha tahu. Ya, bukan yang banyak harta itu lebih bahagia, belum tentu. Bukan yang tingginya jabatan dia kemudian lebih bahagia, belum tentu. Bukan yang banyak warisannya lebih bahagia, belum tentu. Allah Maha tahu, ya. Semuanya sudah Allah ukur kadarnya, sudah Allah tentukan kemampuannya. Jadi nggak usah mengukur badan dengan baju orang lain, nggak usah, ya. Udah kita nerimo aja dah. Itu yang Allah kasih, insya Allah yang terbaik bagi kita. Cuman kadangkala kebanyakan kita nafsunya lebih dominan. Jadi kalau nggak sesuai sama nafsu, itu kayaknya berontak tuh. Nauzubillah ya. Yang selanjutnya adalah perbanyak sedekah dan banyak bantu orang. Yang terakhir, jangan pernah putuskan silaturahmi. Apalagi dengan saudara kandung. Apalagi dengan orang tua. Nauzubillah. Pokoknya nih, siapapun yang lihat video ini, kalau Anda
memutuskan hubungan dengan orang tua, walaupun haji setiap tahun, umroh setiap bulan, sedekah bermiliar-miliar, sedekah sebanyak-banyaknya, membantu orang sebanyak-banyaknya, kalau Anda memutuskan silaturahmi dengan orang tua, itu mardud, itu ditolak semuanya. Dan neraka dah semuanya dah. Nggak ada lagi hidayah. Makanya hati-hati dengan orang tua. Ya. Sebaik-baiknya anak adalah anak yang berbakti sama orang tua. Makanya ada hadis, ridhonya Allah bergantung dengan ridhonya orang tua. Dan marahnya orang tua sama dengan marahnya Allah. Nah, kalau Allah sudah dimarahi, na'udzubillah ya. Kalau orang memutuskan silaturahmi dengan orang tua, berarti dia memutuskan silaturahmi dengan Allah. Masya Allah. Ya, jangan sampai terjadi sama kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengerti agama, jangan pernah memutuskan silaturahmi dengan siapapun. Ya. Hatta dengan orang yang kita benci, jangan. Ya. Karena silaturahmi itu sebuah indikator seseorang itu layak masuk surga atau tidak. Sampai sama orang yang dibenci pun jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Jangan sampai ya. Makanya Nabi itu pernah begini dalam sebuah dalam sebuah sejarah, dalam sebuah hikayat pernah disampaikan. Ini sangat menyakitkan memang. Tapi ini bentuk daripada sifat manusianya Nabi. Apa itu? Ketika Nabi bertemu dengan seseorang yang membunuh pamannya dengan sadis ya. Kemudian Nabi ditanya sama sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memaafkan orang ini?" Dan orang ini pun sudah menjadi tawananmu sekarang. Sudah menjadi tawanan. Pokoknya ini orang udah pasrah dah. Tapi dia sudah memeluk Islam karena takut. Dan akhirnya memeluk Islam. Dan Nabi mengatakan begini, "Aku memaafkanmu. Tapi tolong jangan muncul di hadapanku." Tuh, itu bentuk ekspresi daripada kemanusiaan seorang nabi. Nah, ini juga sebuah sebuah cara bagi kita ketika kita sangat membenci orang misalnya ini maka kita bisa memaafkan orang tersebut, tapi kita juga bisa menjaga diri jangan sampai ketemu lagi sama dia. Nah, itu juga bisa jadi alternatif buat kita. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Nah, demikian ya. Jadi jangan sampai putus silaturahmi, akhirnya dendam, marah, na'udzubillah ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada gunanya. Kalau salah, saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.